Setiap kali Anda mengetik pertanyaan ke sistem AI dan melihat teks muncul di layar Anda, sebuah bangunan seukuran gudang di suatu tempat meningkatkan beban listrik pada deretan prosesor yang terpasang di dalam rak server logam. Di dalam gedung itu, prosesor grafis dan chip berdensitas tinggi berada di papan sirkuit di bawah pencahayaan industri yang terang. Sementara kipas pendingin berputar dengan kecepatan penuh untuk menghilangkan panas dari komponen yang masing-masing menarik ratusan watt. Catu daya yang terpasang di setiap rak mengubah arus tegangan tinggi yang masuk menjadi tegangan rendah yang tepat yang dibutuhkan oleh chip, dan saklar jaringan berkedip saat kabel serat optik memindahkan data di antara ribuan mesin. Jika listrik yang mengalir ke rak-rak itu berhenti sebentar saja, kipas akan melambat, prosesor akan membeku di tengah perhitungan, dan komputasi apapun yang sedang berjalan harus dimulai ulang. Kebutuhan akan daya yang berkelanjutan dan tanpa gangguan. Itulah mengapa beberapa operator sekarang membangun pusat data yang menghasilkan dan mengendalikan semua listrik mereka di dalam halaman berpagar yang sama dengan server. Selama beberapa dekade, sebagian besar pusat data terhubung ke jaringan listrik regional melalui gardu induk yang penuh dengan transformator, pemutus, dan saklar berbingkai baja. Saluran transmisi tebal mengalirkan listrik dari pembangkit listrik yang jauh ke bank transformator yang menurunkan tegangan, sebelum memberi daya pada aula server yang dipenuhi rak. Ketika permintaan komputasi meningkat, operator jaringan menyesuaikan keluaran di pembangkit jarak jauh sementara meteran dan regulator tegangan menjaga frekuensi tetap stabil di dalam gedung. Pengaturan itu berfungsi ketika kapasitas jaringan yang memadai sudah ada di dekat lokasi konstruksi dan gardu induk dapat menerima beban baru. Kesulitan muncul ketika sebuah perusahaan ingin memasang ratusan megawatt peralatan komputasi di lokasi di mana gardu transformator terdekat tidak dapat mengalirkan beban tersebut selama beberapa tahun. Pusat data AI modern bisa membutuhkan antara 100 hingga 500 megawatt daya listrik secara terus-menerus. Dan beberapa fasilitas yang direncanakan menargetkan 1 gigawatt atau lebih. 1 megawatt bisa memasok listrik untuk ratusan rumah. Jadi lokasi dengan 500 megawatt mengonsumsi listrik setara dengan kota ukuran sedang. Menyalurkan daya sebesar itu melalui jaringan listrik berarti harus membangun bank transformator yang lebih besar, memperkuat menara transmisi, dan memperluas gardu induk yang penuh dengan busbar berinsulasi dan pemutus sirkuit tegangan tinggi. Setiap langkah melibatkan kru konstruksi, derek besar, dan waktu tunggu produksi yang lama untuk peralatan listrik khusus. Jangan lupa berlangganan. Untuk menghindari menunggu peningkatan jaringan listrik itu, beberapa operator membangun sistem pembangkit listrik langsung di samping wadah server. Di Memphis pada tahun 2024, para kru memarkir generator turbin gas yang dipasang di truk di bantalan beton yang telah disiapkan di samping kluster superkomputer yang berisi sekitar 100.000 prosesor grafis canggih. Utilitas lokal hanya dapat memasok sebagian kecil dari beban yang dibutuhkan, sehingga para pekerja menghubungkan turbin ke gardu induk bergerak dan saklar distribusi, serta menyalurkan bahan bakar dari jalur gas alam yang sudah ada di bawah lokasi. Dalam beberapa minggu, turbin-turbin tersebut menghasilkan lebih dari 100 megawatt listrik untuk rak-rak di dalam bangunan yang berdekatan. Fasilitas komputasi dan pembangkit listrik beroperasi di dalam pagar perimeter yang sama. Setiap unit turbin gas dapat dimuat di trailer besar. Namun, di dalam rumah logamnya, ruang bakar mencampur gas alam terkompresi dengan udara dan memutar poros turbin yang terhubung ke generator. Poros yang berputar menghasilkan arus bolak-balik yang mengalir melalui kabinet switchgear yang tersinkronisasi di mana beberapa keluaran turbin bergabung menjadi satu sistem distribusi. Kabel tembaga tebal membawa arus tersebut ke transformator lalu ke panel daya internal pusat data. Cerobong asap menjulang tinggi di atas halaman dan peralatan pengolahan katalitik berada di hilir untuk memproses aliran gas buang sebelum meninggalkan lokasi. Semua komponen ini berada dalam jangkauan pandang bangunan server yang mereka tenagai. Sistem baterai besar biasanya berdiri di samping turbin dalam barisan wadah seukuran kontainer. Di dalam setiap wadah, modul sel litium terhubung ke inverter yang mengubah arus searah yang tersimpan menjadi arus bolak-balik yang stabil. Operator mengamati layar kontrol yang terpasang di kabinet listrik yang menampilkan status pengisian, tingkat pengosongan, dan frekuensi sistem secara real-time. Ketika ribuan prosesor memulai pelatihan besar dan beban listrik melonjak dalam hitungan detik, bank baterai langsung menyuntikkan daya sementara turbin meningkatkan keluaran mekanisnya. Setelah turbin mencapai beban stabil yang baru,
Baterai mengisi ulang dan kembali ke mode siaga, siap untuk lonjakan berikutnya. Beberapa operator memilih sel bahan bakar daripada turbin pembakaran untuk menyediakan daya di lokasi. Di dalam modul sel bahan bakar oksida padat, gas alam mengalir melintasi lapisan keramik tempat reaksi elektrokimia menghasilkan listrik secara langsung tanpa memutar poros turbin. Output listrik melewati peralatan pengkondisi dan masuk ke switchgear yang menghubungkan susunan sel bahan bakar ke beban server. Karena sel bahan bakar menghasilkan output yang stabil tanpa ayunan mekanis yang besar, kapasitas baterai yang dibutuhkan untuk menghaluskan tegangan bisa lebih kecil. Blok sel bahan bakar modular dapat ditempatkan di fondasi yang sudah disiapkan dan dihubungkan secara paralel seiring dengan pertumbuhan permintaan komputasi. Memasang pembangkit listrik pribadi di dalam area pusat data membutuhkan modal yang terlihat dari perangkat keras yang menutupi sebagian besar properti. Rumah turbin, modul sel bahan bakar, unit baterai, bank transformator, radiator pendingin, dan kabinet switchgear semuanya berada di atas fondasi beton yang dihubungkan oleh saluran kabel bawah tanah. Pemasangan 300 MW dapat membutuhkan ratusan juta dolar untuk peralatan pembangkit listrik, belum termasuk jalur pipa gas, sistem pemadam kebakaran, dan fasilitas pemeliharaan. Terhadap biaya tersebut, operator membandingkan biaya dan waktu untuk mendapatkan koneksi jaringan listrik yang mungkin juga memerlukan peningkatan gardu induk yang besar. Keputusan seringkali bergantung pada apakah ketersediaan daya segera lebih penting daripada siklus pengadaan yang panjang untuk perluasan jaringan listrik. Kendala manufaktur terlihat di pabrik-pabrik yang memproduksi bilah turbin, rotor generator dan inti transformator besar. Turbin gas mengandalkan paduan suhu tinggi dan permesinan presisi yang membutuhkan jalur produksi khusus dan daftar pesanan yang panjang. Transformator besar mengandung inti baja yang masif dan gulungan tembaga yang dibuat sesuai pesanan dan diangkut dengan kendaraan berat. Ketika beberapa proyek besar melakukan pemesanan pada saat yang sama, slot produksi akan terisi dan tanggal pengiriman semakin mundur ke masa depan. Perusahaan harus mengalokasikan dana lebih awal dan menjadwalkan konstruksi sesuai dengan kedatangan peralatan yang tidak dapat diperoleh dengan cepat. Kerusakan di fasilitas yang tidak terhubung jaringan listrik diawasi dari panel kontrol di dalam ruang listrik. Di sana, pengukur beban dan indikator alarm menunjukkan status sistem. Jika satu turbin mati karena masalah mekanis, unit-unit yang tersisa harus segera mengalirkan lebih banyak arus melalui switchgear. Jika beberapa generator berhenti karena gangguan bahan bakar, sistem baterai akan cepat terkuras, sementara operator mencoba menghidupkan kembali peralatan. Tanpa jaringan eksternal yang lebih luas untuk menyediakan daya cadangan, fasilitas tersebut mungkin perlu mematikan rack server yang tidak penting untuk mencegah pemadaman total. Untuk mengurangi risiko itu, operator sering memasang kapasitas pembangkitan lebih dari yang dibutuhkan beban puncak, agar kegagalan satu unit tidak berdampak ke seluruh fasilitas. Besarnya pendekatan ini akan terlihat jelas saat kita membahas fasilitas komputasi berdaya gigawatt. Pusat data 1 gigawatt membutuhkan kapasitas pembangkitan yang sebanding dengan pembangkit listrik kecil, ditambah jalur bahan bakar yang luas dan area peralatan yang lebar yang dipenuhi mesin atau turbin yang beroperasi secara paralel. Ratusan unit generator mungkin disinkronkan melalui switchgear dan perangkat lunak kontrol yang rumit untuk menghasilkan arus yang stabil ke ribuan rak. Setiap baris server tambahan di dalam aula membutuhkan perluasan yang sesuai untuk pembangkitan, penyimpanan, dan perangkat keras pendingin di luar gedung. Karena beban komputasi terus meningkat, para operator secara efektif membangun pembangkit listrik industri yang ringkas di samping kluster prosesor mereka, dan keandalan mesin yang terintegrasi erat ini akan menentukan seberapa jauh model off-grid ini dapat ditingkatkan dalam praktiknya. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.